Mulai. Baik, selamat siang dokter. Perkenalkan nama saya Marisudha Cakriabawa dengan digit tracker 012. Izin untuk memulai responsi kali ini. Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Dr. Cakra, dokter tugas pada hari ini. Sebelumnya boleh saya tahu siapa namanya nih? Gandhi, Dok. Gandhi. Boleh saya tahu untuk berapa usianya? Usianya 20 tahun, Dok. Lalu untuk apa pekerjaannya sekarang? Sebagai mahasiswa. Boleh saya tahu di mana alamat rumahnya sekarang? Tabanan, Dok. Terima kasih. Lalu mohon maaf jika saya bertanya ini untuk status perkawinan, apakah sudah menikah atau belum? Belum, Dok. Belum. Lalu bagaimana dengan riwayat pendidikan terakhir? SMA, Dok. SMA. Baik, terima kasih. Sebelumnya di sini kita akan melakukan wawancara terlebih dahulu, di mana dalam wawancara ini diharapkan Gani untuk berbicara dengan jujur dan menjawabnya dengan jujur, dan saya akan jaga kerahasiaannya. Apakah Gani bersedia? Sedia, Dok. Baik, terima kasih. Mungkin pertama-tama bisa bantu saya untuk menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kondisi keluhan utama Anda saat ini Terdapat bintik-bintik berair pada pundak saya, Dok. pada pundak Anda. Mungkin bisa bantu saya terlebih dahulu untuk waktunya, apakah bisa disebutkan? Sejak 5 hari yang lalu, Dok. Sejak 5 hari yang lalu. Lalu untuk lokasinya saja, apakah pada bagian pundak saja? Enggak, Dok. Pada bagian pundak lalu menjalar ke punggung kanan. Berarti penyebaran kepada bagian punggung kanan. Iya. Apakah kanan saja? Iya, Dok. Baik, terima kasih. Lalu bisa bantu saya kemudian untuk menjelaskan karakteristiknya. Karakteristiknya gatal, nyeri, dan perih, Dok. Lalu untuk durasinya ini bisa bantu saya untuk menjelaskan apakah sepanjang 5 hari ini terus-menerus terjadi ataupun beberapa kali saja terjadi rasa tersebut. Terus menerus, bahkan semakin banyak, Dok. Semakin banyak. Lalu bisa bantu saya untuk menjelaskan untuk progresinya mungkin atau perkembangannya, bisa jelaskan? Pada hari pertama badan saya meriang, lalu muncul bintik-bintik, dan sekarang semakin banyak, Dok. Semakin banyak. Oke, boleh saya tahu sebelumnya apakah ada kondisi yang memperberat ataupun memperingan? Tidak, Dok. Oke, berarti tidak ada memperberat atau memperingan. Lalu boleh saya tahu kemudian apakah memiliki atau tindakan untuk melakukan terapi pada bagian dada tersebut, pada pundak tersebut? Saya menggunakan bedak Kaladin, Dok. Kaladin. Iya. Boleh saya tahu sebelumnya apakah ada riwayat atau mengonsumsi obat? Tidak, Dok. Tidak ada. Lalu apakah ada riwayat alergi obat? Tidak, Dok. Baik, terima kasih. Lalu boleh saya tahu sebelumnya untuk riwayat penyakit sebelumnya apakah pernah mengalami yang sama? Pernah, Dok. Setahun lalu terdapat bintik-bintik berair juga seperti ini pada paha kanan saya, Dok. Baik, boleh saya tahu apakah Anda seorang penderita diabetes ataupun imunodekompromis seperti HIV? Tidak, Dok. Tidak. Baik, terima kasih. Lalu bagaimana riwayat penyakit keluarga? Apakah pernah mengalami yang sama? Tidak, Dok. Tidak ada. Lalu bagaimana dengan kondisi sosial dan ekonomi? Mungkin dari tetangga Anda atau siswa atau satu mahasiswa dengan Anda satu kampus, apakah pernah mengalami yang sama? Tidak, Dok. Mohon maaf jika saya ingin bertanya, apakah Anda pernah untuk menggunakan pakaian 1/2 ataupun handuk 1/2? Tidak, Dok. Tidak ada. Baik, terima kasih. Di sini dapat saya ulang bahwa Anda memiliki rasa bintil-bintil merah ini sejak 5 hari yang lalu, dan di sini untuk rasa nyerinya ini sudah Anda alami. Sebenarnya boleh saya tahu untuk rasa nyeri ini apabila saya memberikan skala 0 sampai 10, Anda memberikan skala berapa? 5, Dok. Baik, terima kasih. Anda memiliki rasa nyeri dengan skala 5, dan Anda ini memiliki penyebaran pada bagian pundak hingga pada bagian punggung. Apa kita benar? Benar, Dok. Baik, terima kasih. Sebelumnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan, di mana pemeriksaan ini adalah pemeriksaan fisik dermatologi, yaitu pemeriksaan kulit, di mana ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi kulit dari adik ini, dan kemudian ditujukan untuk menegakkan suatu bentuk diagnosis dan menegakkan diagnosis, dan juga untuk membantu terapi ataupun pengobatan kemudian. Sebelumnya, apakah adik bersedia? Sedia, Dok. Baik, apabila ada bersedia, mungkin saya bisa bantu saya terlebih dahulu untuk melepaskan pakaian bagian atasnya, dan saya akan mempersiapkan alat dan mempersiapkan diri dengan cuci tangan dan memasang yang cukup. Silakan. Baik, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, saya lanjutkan dengan pemasangan handscone. Baik, saya sudah siap, dan instrumen sini sudah siap, yaitu berupa kaca pembesar atau lut. Baik, nanti saya akan mulai melakukan pemeriksaannya. Mohon izin, saya akan mulai melakukan pemeriksaan. Apakah diperkenan? Oke, saya akan mulai ya. Saya akan memeriksa pada bagian leher, pada bagian pundak, dan pada bagian punggung. Baik, terima kasih.
Baik Adi, terima kasih atas kesediaannya. Di sini dapat saya sampaikan secara inspeksi atau melihat secara jelas tadi, saya mengamati bahwa Adi memiliki ruang di mana fluoresensi primernya adalah terdapat suatu bentuk partikel yang disertai dengan eritema. Akan tapi di sini juga terdapat suatu bentuk bula di mana indikasi bula ini juga disertai dengan adanya suatu bentuk eritema, dan kemungkinan ada fluoresensi sekunder di mana ada riwayat tadi untuk menggaruk dari adanya luka-luka tersebut, sehingga dapat saya katakan sebagai adanya suatu bentuk erosi akibat garukan. Lalu kemudian untuk lokasinya tadi tepat pada bagian dorsum, tepatnya adalah spesifiknya adalah bagian punggung dan pada bagian pundak dari adik, akan tapi distribusinya bersifat unilateral pada bagian kanan. Dan juga di sini dapat saya katakan distribusi ini juga bersifat herpetiformis ya. Lalu saya sampaikan juga untuk batasnya ini memiliki batas yang tegas dengan memiliki bentuk yang teratur, dan tapi dapat saya sampaikan juga untuk susunannya kemudian adalah memiliki susunan yang herpetiformis juga. Lalu ini memiliki satu bentuk ukuran di mana ukurannya adalah rata-rata bersifat ada juga yang bersifat miliar dan juga ada juga yang berbentuk seperti biji jagung, itu dapat kita katakan sebagai lentikular seperti itu. Dan di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi ya. Mohon izin untuk melakukan perabaan sedikit, apakah berkenan? Berkenan, Dok. Baik. Saya akan mulai melakukan perabaan sedikit ya. Apakah terasa sakit? Sakit, Dok. Parah sakit? Sakit, Dok. Sakit? Sakit, Dok. Baik, terima kasih. Di sini saya amati terjadi suatu bentuk peningkatan suhu sedikit, dengan kata lain ada sensasi panas dan ada juga rasa nyeri. Dengan kata lain ada suatu bentuk indikasi adanya suatu bentuk reaksi inflamasi ya. Baik, untuk pemeriksaan fisik ini sudah selesai. Adik bisa menggunakan pakaian adik kembali dan kita akan bertemu lagi di sini. Dan saya akan jelaskan kemudian bagaimana kondisi dari adik ini. Ya, dipersilakan. Baik, saya akan melepaskan handscoon terlebih dahulu dan membuangnya pada tempat sampah medis. Dan selanjutnya saya akan cuci tangan. Baik, terima kasih atas kesediaannya sudah membantu saya dalam pemeriksaan kali ini. Dan saya akan jelaskan secara ringkas terlebih dahulu bahwa benar apa yang dikatakan bahwa ini terdapat suatu bentuk bintil-bintil berair yang disertai dengan adanya kemerahan. Dan kemudian untuk penjelasan lebih lengkapnya tadi sudah saya jelaskan. Dan kemudian juga di sini saya memiliki suatu bentuk diagnosis banding antara yaitu herpes zoster dengan impetigo. Tapi ini akan dibuktikan lagi. Untuk diagnosis kerja yang saya unggulkan di sini adalah diagnosis kerja herpes zoster dengan pemeriksaan penunjang yang saya sarankan adalah pemeriksaan T-cell smear. Mengapa saya memilih T-cell smear ini adalah untuk mengetahui apakah vesikel-vesikel tersebut memiliki suatu bentuk memiliki bentuk sel-sel yang identik pada penyakit herpes zoster atau tidak, seperti itu. Dan di sini saya ingin menginformasikan bahwa ini untuk kondisi luka adik ini mohon dirawat. Dan saya ingin memberikan suatu bentuk informasi bahwa di sini diharapkan untuk melakukan perawatan, jangan menggunakan pakaian 1/2 ataupun handuk 1/2. Diharapkan tetap menjaga kondisi dengan bersih, dan mungkin nanti saya akan rasakan beberapa obat untuk menghilangkan rasa nyeri yang dirasakan, seperti itu. Dan mohon juga jangan melakukan aktivitas menggaruk dan memecah-mecahkan bintil-bintil berair tersebut. Apakah dia mengerti? Mengerti, Dok. Baik, sebelumnya pemeriksaan ini sudah selesai. Apakah ada yang tanyakan lagi? Saya mau bertanya, Dok, penyebab dari penyakit saya ini apa ya? Dan kenapa bisa terulang lagi? Baik, jadi untuk penyebab dari penyakit ini atau yang kemungkinan diagnosis kerjanya adalah herpes zoster ini adalah suatu bentuk virus, di mana virus ini kita sebut sebagai virus varicella, di mana dalam virus ini memiliki kemampuan untuk bersifat persisten dan laten yang terdapat pada bagian saraf-saraf adik, sehingga ada kemungkinan apabila adik memiliki kondisi yang lebih menurun seperti yang 1 tahun lalu adik pernah mengalaminya, dan kembali terjadi sekarang seperti pada bagian punggung adik seperti ini. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, Dok. Baik, tidak ada pertanyaan lagi ya. Baik, terima kasih atas kesediaannya Dek sudah membantu dan bekerja sama dalam pemeriksaan kali ini. Dan ini merupakan resep yang saya tujukan untuk pemeriksaan kali ini. Mohon diterima dan saya ucapkan terima kasih. Baik Dek, semoga sehat selalu. Baik, demikianlah pemeriksaan kali ini, saya ucapkan terima kasih.